Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan Hukum Ketenagakerjaan secara daring. Semoga teman-teman mahasiswa kelas Hukum Ketenagakerjaan K3 dalam keadaan sehat dan bisa menyimak penjelasan tentang materi perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang aspek hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja atau pre-employment. Nah, apa saja aspek-aspeknya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja itu adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga dia bisa memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja. Jadi ini termasuk upaya-upaya untuk memperoleh atau mengakses lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum dia mendapatkan pekerjaan. Kita akan membahas tentang kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja. Kemudian di situ ada perencanaan tenaga kerja, informasi ketenaga kerjaan, pelatihan kerja, dan penempatan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebut itu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Jadi pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelaminnya, sukunya, rasnya, agamanya, warna kulitnya, dan aliran politiknya. Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral. Perencanaan tenaga kerja meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro. Perencanaan tenaga kerja makro itu merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral. Sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis di dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja makro dan mikro tersebut. Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja nasional, perencanaan tenaga kerja daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Dalam hal ini, partisipasi swasta diharapkan dapat memberikan informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam memperoleh informasi ketenagakerjaan tadi,
perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi kepada Disnaker sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perusahaan diwajibkan untuk melaporkan tentang lowongan pekerjaan yang diadakan atau akan diadakan di perusahaannya. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan ketenagakerjaan yang ada di dalam perusahaannya kepada Disnaker. Kewajiban ini diatur dalam peraturan yang teman-teman bisa baca di layar ya. Ada beberapa, nanti teman-teman bisa screenshot untuk kemudian mencari dan membaca aturan-aturan tersebut. Jadi nanti silakan teman-teman bisa browsing terkait peraturan-peraturan tersebut untuk mengetahui tentang ketentuan wajib lapor yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh informasi ketenagakerjaan bagi pemerintah tadi. Agar pemerintah dapat mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, serta untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari kerja, termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna, maka pemerintah memerlukan data mengenai keadaan lowongan pekerjaan, sehingga penyebaran tenaga kerja dapat diatur secara efektif dan efisien. Untuk memperoleh data tentang keadaan lowongan pekerjaan, maka perlu pemerintah menentukan adanya kewajiban bagi pengusaha untuk melaporkan lowongan pekerjaan yang ada atau yang akan ada di perusahaannya. Menurut Kepres nomor 4 tahun 1981, setiap perusahaan atau pengurusnya itu wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan yang dilakukan di dalam perusahaannya kepada Disnaker. Bentuk laporannya itu memuat antara lain jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, kemudian ada jenis pekerjaan, lalu syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan, keahlian, pengalaman, dan syarat-syarat lain yang dianggap perlu. Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media massa itu wajib melaporkan dulu secara tertulis kepada Disnaker. Perlunya wajib lapor lowongan pekerjaan ini agar Disnaker mengetahui lowongan yang tersedia di perusahaan tersebut sekaligus sebagai kontrol terhadap jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Jadi wajib lapor ini adalah langkah penyebaran informasi tentang adanya lowongan pekerjaan kepada publik, sehingga para pencari kerja yang sudah mendaftarkan diri di Disnaker dapat ikut serta dalam rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selain wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada perusahaannya, sebuah perusahaan wajib melaporkan tentang ketenaga kerjaan kepada Disnaker. Jadi perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, atau memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Disnaker. Ketentuan dimaksud juga berlaku bagi perusahaan yang mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri. Laporan tersebut adalah bahan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Laporan ketenagakerjaan ini juga akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak pekerja, terutama kewajiban terkait jumlah pekerja yang dipekerjakan seperti kewajiban menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. Laporan ketenagakerjaan ini berisi keterangan tentang identitas perusahaan, kemudian hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Di samping itu, perusahaan juga wajib lapor ketika ada kegiatan pemindahan, penghentian, atau pembubaran perusahaan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan
dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Penyelenggara pelatihan kerja adalah lembaga pelatihan kerja pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta. Bisa juga kerjasama dari kedua lembaga tersebut. Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi syarat. Syarat-syaratnya antara lain, tersedianya tenaga kepelatihan, kemudian ada kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan, tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja, dan tersedianya dana bagi keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan atas dasar perjanjian pemagangan. Pemagangan ini dapat dilakukan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja atau di perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dalam pemagangan, peserta magang berhak memperoleh uang saku atau uang transport, kemudian dia juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, dan mendapatkan sertifikat bila peserta lulus di akhir program pelatihan kerja. Baik, demikian penjelasan tentang materi perkuliahan sumber-sumber hukum organisasi internasional. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau di WA Group kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Insya Allah kita nanti akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan penjelasan selanjutnya berlanjut pada bagian 2, yaitu tentang penempatan tenaga kerja. Seperti biasa, jika ada pertanyaan terkait hal-hal yang tadi saya sampaikan, langsung bisa ditanyakan kepada saya melalui forum diskusi yang disediakan di Elita ataupun WA Group kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.